Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dengan kata lain, proporsional. Jadi kalau kita adil, maka kita akan dekat kepada takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita ingin kehidupan yang kita jalani di dunia ini berjalan dengan baik, menyenangkan secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, maupun skala dunia. Tapi ternyata sampai hari ini kehidupan masih timpang. Di sana sini terjadi pertikaian. Di berbagai negara masih berlangsung ada peperangan. Ada orang-orang yang mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Nah, salah satu faktor mengapa semua itu terjadi adalah karena belum ditegakkannya keadilan. Itu sebabnya sekalipun kehidupan manusia sederhana, ekonomi biasa-biasa saja, teknologinya tidak canggih, tapi kalau adil itu bisa tegak, itu hidup menyenangkan. Kesejahteraan, keamanan, itu sesuatu yang terwujud. Tapi sekarang, meskipun ilmu pengetahuan sudah tinggi, teknologi sudah canggih, informasi komunikasi begitu mudah, tapi ternyata kesejahteraan, keamanan, itu masih jauh dari kehidupan kita. Karena apa? Keadilan belum ditegakkan. Kalau begitu, apa itu adil? Di dalam buku yang saya tulis, Be Excellent, menjadi pribadi terpuji, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dengan kata lain, proporsional. Ini peci ini tempatnya di kepala. Maka kalau peci saya letakkan di lutut, itu namanya saya tidak adil. Begitu dari segi bahasa. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena itu adil adalah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Orang-orang yang punya hak atas sesuatu, maka hormati hak-haknya itu, berikan hak-haknya itu. Jangan hak orang kita ambil, hak orang kita rampas dengan berbagai macam cara. Apalagi untuk mengambil hak orang, mencabut hak orang, itu dia gunakan legalitas hukum. Biar supaya apa yang menjadi punya orang, menjadi punya dirinya. Oh, itu tidak benar. Jadi memberikan hak kepada orang yang berhak. Kemudian, adil itu adalah menghukum orang yang bersalah sesuai dengan tingkat kesalahannya. Siapa saja yang bersalah, hukum. Dan berat ringannya hukuman sangat tergantung pada bagaimana keadilan itu ditegakkan. Maka tingkat kesalahan orang yang memang harus dihukum berat, ya berat. Kalau ringan, ya ringan. Jangan dibalik-balik. Orang yang hukumannya mestinya ringan, dihukum berat. Orang yang harusnya dihukum berat, itu dihukum ringan. Bahkan belum salah, belum jelas salahnya. Belum diponis bahwa dia bersalah, dia sudah babak belur. Sudah dianiaya oleh orang yang katanya penegak keadilan. Ini suatu kezoliman namanya. Jadi kalau ada orang, okelah salah, tapi tingkat kesalahannya seberapa besar? Jangan sampai orang mati gara-gara kesalahan yang ringan, yang dia tidak pantas mendapatkan hukuman seperti itu.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan keadilan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, di dalam amanah itu kan ada hak orang lain yang harus kita berikan. Orang adil memberikan haknya. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jangan sampai amanah yang kita emban, amanah yang kita pegang tidak kita sampaikan kepada orang yang berhak. Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum secara adil. Jangan sampai dalam perkara hukum tidak ada keadilan. Kalau dalam perkara hukum tidak ada keadilan, orang mau dapat keadilan dari mana lagi? Innallaha ni'imma ya'izukum bih, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sesuatu yang sangat ditekankan. Sampaikan amanah, tegakkan hukum dengan adil. Orang salah dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga semua orang harus memahami persoalan hukum biar supaya dia bisa tegakkan hukum sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana keutamaan adil itu? Begitu ditekankan, itu berarti ada nilai keutamaannya. Yang pertama, kalau kita berlaku adil, itu jadi lebih dekat kepada takwa. Kita ini kan ingin menjadi orang takwa, maka kalau ingin menjadi orang takwa, tegakkan keadilan, dekat kepada takwa. I'dilu di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Berlaku adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa. Sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang ketakwaan itu harus dibuktikan salah satunya dengan berlaku adil. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita adil, maka kita akan dekat kepada takwa. Yang kedua, kalau kita berlaku adil, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqsitu, dan berlaku adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah senang kepada orang-orang yang berlaku adil. Maka kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, ya kalau begitu kita harus berlaku adil. Keutamaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita akan memperoleh keselamatan. Hidup di dunia kita ingin selamat, hidup di akhirat kita ingin selamat. Kalau mau selamat, berlaku adil. Di dalam satu hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun munjiyatun. Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan. Apa 3 hal yang menyelamatkan itu? Yang pertama, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah pada waktu sepi maupun pada waktu ramai. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adil kepada orang yang engkau ridha maupun kepada orang yang engkau marah, yang engkau benci. Jangan kepada orang yang kita benci keadilan ditegakkan. Dia salah, makanya harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Begitu.
Tapi kalau orang yang kita cinta, jangan dihukum. Dia anak saya, dia saudara saya, dia paman saya, dia keponakan saya, dan seterusnya. Maka tegakkan keadilan kepada siapa saja. Yang ketiga, kalau orang mau selamat, al-qasdu fil fakri wal ghina, hidup sederhana, baik pada waktu fakir maupun pada waktu kaya. Orang miskin disuruh sederhana, bagaimana sederhananya lagi Pak Ustadz? Memang udah miskin. Oh, orang kaya disuruh sederhana, apalagi orang miskin. Ini kadang-kadang orang miskin tidak bisa sederhana. Dia bergaya hidup sebagaimana umumnya orang kaya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mencuri, dia mengambil milik orang biar supaya kelihatan dia kaya. Atau dia berhutang yang membuat beban hidupnya semakin berat. Jangan sampai kita pakai prinsip biar miskin asal sombong, jangan. Nah, ini keutamaan berlaku adil, mudah-mudahan kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.